Salam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan teknik instrumentasi. Sebelum masuk ke presentasi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya. Berikut adalah biodata singkat. Nama lengkap saya Jason Pakpahan, tempat tanggal lahir Pakpahan 14 November 2007, jenis kelamin laki-laki, asal daerah Sumatera Utara. NIM saya 125490006, program studi rekayasa instrumentasi dan otomasi. Tujuan pelatihan yang pertama, memahami konsep dasar instrumentasi dan komponennya. Yang kedua, menguasai jenis-jenis sensor dan transmitter yang umum digunakan. Yang ketiga, mampu melakukan pengukuran dan kalibrasi alat instrumentasi. Yang keempat, memahami prinsip sistem kontrol dan otomasi. Outline materi pelatihan. Yang pertama, pengantar pengukuran dan instrumentasi di industri, menyiapkan implementasi pemeliharaan peralatan, menyiapkan dan menginterpretasikan instrumen drawing, memasang dan melepas peralatan instrumentasi, dan yang terakhir memelihara peralatan instrumentasi. Oke, pada slide ini yang berjudul tentang tantangan revolusi industri 4.0. Slide ini menerangkan tentang revolusi industri dari abad ke abad, yang dimulai dengan revolusi industri ke-1 pada abad ke-18. Pada abad ini penggunaan mesin uap untuk menggantikan tenaga kerja. Pada era ini disebut juga dengan era mekanisasi. Revolusi industri kedua pada abad ke-19, munculnya tenaga listrik yang mempercepat perkembangan industri di dunia, dan era ini disebut dengan era elektrifikasi. Yang ketiga adalah revolusi industri yang ketiga yang dimulai pada abad ke-20, di mana pada masa ini penggunaan teknologi informasi, komputer, komunikasi di dunia dan juga disebut dengan era otomasi. Yang terakhir adalah revolusi industri keempat pada abad ke-21 atau pada masa kita sekarang ini, yang dimana banyak menggunakan sistem kecerdasan buatan atau AI. Era ini disebut dengan era otonomi. Oke, kita lanjut. Inti revolusi industri 4.0 adalah yang pertama, everything online. Maksudnya adalah semua terhubung secara digital. Yang kedua adalah digital ekonomi, yang bermaksud semua aktivitas ekonomi menjadi berbasis digital. Internet of Things yang bermaksud dengan konektivitas antara perangkat melalui internet. Artificial Intelligence AI ini adalah kecerdasan buatan. Big Data adalah pengelolaan data dalam jumlah yang sangat besar. Robotik adalah penggunaan robot dalam proses industri. Print 3D ini adalah pencetakan 3 dimensi. Autonomous Machine adalah mesin yang bekerja tanpa campur tangan manusia. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Pengenalan teknik instrumentasi. Instrumentasi mempunyai peran penting dalam proses produksi di industri, khususnya yang menggunakan teknologi otomasi. Yang kedua, setiap sistem produksi membutuhkan pengukuran dan pengendalian variabel proses produksi untuk mendapat produk yang sesuai dengan spesifikasi. Yang ketiga adalah kesalahan dalam instrumentasi akan berakibat kesalahan proses kontrol sehingga akan mengalami kerugian. Slide berikutnya, definisi instrumentasi. Yang pertama, the art composing, orchestrating, or arranging for an instrumental ensemble. Ini maksudnya instrumentasi bisa sebagai seni yang dimana menyusun sebuah instrumental sebuah musik. Yang kedua adalah the use of rods, screw, plates, hooks, rice balls to correct and establish abnormalities of the spine. Ini maksudnya adalah alat-alat ukur yang berfungsi untuk
pengendalian dan stabilisasi sebuah proses. Yang terakhir ini adalah yang terakhir yang ketiga. An electrical or pneumatic device placed if developed to provide measurement and or control capabilities for the system. Yang bertujuan untuk alat listrik yang menyediakan kemampuan pengukuran atau pengendalian suatu sistem. Yang terakhir adalah instrumentasi berkaitan dengan pengukuran alat baik langsung maupun tidak langsung untuk mengatur atau mengendalikan variabel proses. Oke, slide selanjutnya, fungsi instrumentasi. Fungsi instrumentasi sebagai berikut adalah: yang pertama, sebagai alat pengukuran parameter proses. Yang kedua, sebagai alat analisis hasil pengukuran. Yang ketiga, sebagai alat kendali proses. Yang keempat, sebagai alat perekam atau recorder suatu proses. Yang kelima, sebagai tool untuk melakukan analisis data, tren, dan lain-lain. Contoh pengukuran: pengukuran temperatur, pengukuran flow, pengukuran tekanan atau pressure, pengukuran level, pengukuran massa, pengukuran volumetrik, pengukuran pH, pengukuran besaran listrik atau tegangan, arus, frekuensi, daya, tahanan isolasi, dan lain-lain. Yang selanjutnya pengukuran konduktivitas, pengukuran kandungan gas, dan lain-lain. Di sini adalah tentang pengukuran. Alat ukur atau meter digunakan untuk mengukur besaran tertentu. Transmitter digunakan untuk mengumumkan signal hasil pengukuran. Recorders digunakan sebagai alat untuk mencetak hasil pengukuran. Sensor adalah alat untuk mendeteksi besaran fisik. Indicators adalah menampilkan nilai pengukuran dalam bentuk sinyal. Data loggers adalah alat untuk menyimpan data hasil pengukuran. Transducers adalah alat untuk mengubah suatu energi menjadi energi lain. Display adalah tampilan hasil pengukuran pada suatu layar atau panel. Data execution system adalah pengumpulan dan pengelolaan data pengukuran. Kita lanjut slide berikutnya. Faktor penting pengukuran. Yang pertama, angka atau nilai pengukuran yang ditujukan alat ukur. Yang kedua, metode atau cara melakukan pengukuran besaran yang diukur. Yang ketiga adalah alat yang digunakan atau device untuk melakukan pengukuran suatu satuan atau unit. Di sini adalah contoh alat-alat ukur. Alat-alat ukur adalah device yang digunakan untuk pengukuran. Yang pertama, termometer. Yang kedua, pressure gauges. Yang ketiga, flow meter. Yang keempat, level meter. Yang kelima, ampere meter. Yang keenam, voltmeter. Yang keenam, wattmeter. Yang ketujuh, pH meter. Yang ke-8, meters, dan lain-lain. Satuan pengukuran. Pada slide ini, alat ukur adalah peralatan atau device yang digunakan untuk pengukuran, dan ini adalah contoh-contoh satuan dalam pengukuran. Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin, dan lain-lain adalah satuan suhu. PSI, bar, ATM, kg atau meter adalah satuan tekanan. Ampere, MA atau K adalah satuan tegangan listrik. Volt atau MF, KF atau MF adalah satuan daya listrik. Watt, MW, GW, KFA, KFAR adalah sama seperti yang tadi, adalah satuan daya listrik. pH adalah satuan keasaman. K ohm adalah
satuan resistensi. Liter adalah satuan debit aliran dan meter adalah satuan panjang. Oke. Satuan pengukuran. Di sini terdapat satuan pengukuran yang berupa besarannya, satuannya, dan simbolnya. Ada jarak dengan satuan meter dan simbol M, massa dengan satuan kilogram, simbol kg, arus listrik dengan satuan ampere, simbol A, temperatur dengan satuan Kelvin, simbol K, identitas penerangan, satuan candela, simbol CD, jumlah molekul, satuan mol, simbol mol. Di sini ada satuan pengukuran, ada besaran fisikanya, satuannya, simbol, dan turunannya. Frekuensi dengan satuan Hertz, simbol Hz, turunan S⁻1. Force dengan satuan Newton, simbol N, dengan turunan kilogram kali meter per sekon. Work atau panas dengan satuan Joule, simbol J, turunan Nm, dan seterusnya. Satuan pengukuran. Di sini pada slide ini satuan digunakan untuk memudahkan komunikasi antara engineering dan pihak-pihak yang berkepentingan agar mudah memahami suatu sistem. Beberapa satuan yang digunakan adalah CGS atau centimeter gram second. British unit adalah satuan internasional Inggris. ANSI adalah lembaga yang menetapkan satuan internasional. ANSI adalah lembaga yang menetapkan standar teknik. Satuan internasional adalah satuan yang pada umumnya contohnya kilogram, sekon, dan ampere. Standar pengukuran. Standar pengukuran di pada slide ini dibagi menjadi 4. Standar kerja, standar nasional, standar internasional, dan terakhir adalah ketelurusan. Standar kerja yang dimana menetapkan, merealisasikan, atau memproduksi ulang nilai suatu satuan untuk meneruskannya ke alat ukur dengan perbandingan. Standar pengukuran nasional adalah dasar untuk menetapkan nilai dari semua standar lain. Standar internasional adalah dasar untuk menerapkan nilai dari semua standar lain. Yang terakhir adalah ketelurusan, yang dimana ini dimaksud dengan proses penurunan alat dibandingkan dengan standar nasional. Ini adalah ini adalah kode dan standar instrumentasi. ANSI atau American National Standard Institute. Yang pertama itu ASME, American Society of Mechanical Engineering. ISA atau Instrument Society of America. ISO, International Organization for Standardization. Oke, kita lanjut. Ini adalah kode-kode. Ini blok diagram pengukuran sistem. Ada medium, sensor transducers, signal conditioning. Sorry ya, belibet. Soalnya nggak pandai bahasa Inggris. Yang terakhir adalah indikator, record, controller. Oke, kita lanjut. Istilah dalam pengukuran: accuracy atau keakuratan, sensitivity atau sensitivitas, precision atau presisi, range atau range, subdivision. Yang selanjutnya error atau kesalahan. Yang selanjutnya hysteresis, stability, linearity, repeatability, dan lain-lain. Akurasi dimaksud dengan dekatnya hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya.
Akurasi bisa dinyatakan dalam bentuk persen error atau percent of error. Akurasi merupakan toleransi maksimum terhadap kesalahan. Dapat dinyatakan dalam bentuk percent error of reading atau dalam bentuk error fault scale atau skala penuh. Biasanya dikenal dengan istilah ketelitian. Yang ini adalah presisi atau ketajaman, yang dimana kemampuan alat untuk menghasilkan pembacaan yang serupa atau untuk pengukuran yang berulang. Presisi lebih berkaitan dengan pengukuran berulang. Pengukuran yang digunakan pada pagi hari untuk objek yang sama yang kondisinya jika diukur pada siang hari atau malam hari, maka hasilnya akan tetap atau konsisten. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan saya dalam berbicara, beberapa kata dalam slide, mohon dimaklumi karena saya juga seorang pelajar. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan semoga apa yang saya terangkan pada saat ini bermanfaat bagi yang melihat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dadah.